disuruh untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga siswa membentuk suatu forum atau diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang dapat membangun kemampuan koneksi matematis melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, sehingga bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik kemampuan siswa itu tersebut bisa tercapai. Nah, di sini menurut Rudy dan Seppi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif yang memanfaatkan berbagai sumber untuk pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu diantaranya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika, serta menjelaskan keterkaitan antara konsep yang satu dengan yang lainnya, dan juga mengaplikasikan konsep secara luas, akurat, dan efisien, tepat sasaran dalam memecahkan suatu permasalahan. Terus juga menggunakan penalaran kode, pola, dan sifat. Nah, untuk melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, yaitu dengan cara menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, dan juga menyelesaikan solusi yang diperoleh. Untuk mencapai hal tersebut, maka guru perlu memperhatikan atau mempersiapkan bahan ajar yang bisa membuat siswa itu paham terhadap materi yang telah diberikan, atau memfasilitasi siswa untuk melibatkan dirinya ikut aktif di dalamnya, dalam hal bertanya maupun secara diskusi. Jadi siswa bisa mempelajari atau bisa memahami konsep-konsep matematika, sehingga mampu melihat keterkaitan matematika tersebut dengan konsep-konsep yang lainnya. Oleh karena itu, pandangan belajar yang seperti ini akan mempengaruhi cara guru mengajar siswa dan bagaimana siswa berpikir dan mendapatkan pengetahuan. Jadi siswa diberi ruang atau kesempatan untuk mengeksplor kemampuannya, sehingga dia bisa mengutarakan ide-ide, menyimpulkan pendapat atau gagasan, serta bisa mengintegrasikan dan menggabungkan informasi dari sumber-sumber yang diperolehnya, baik itu nyata ataupun secara nyata. Maka menjadi suatu keharusan bagi seorang guru matematika untuk mampu memfasilitasi siswanya agar dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya dengan cara guru menyusun sebuah RPP, sehingga pembelajaran di kelas akan berlangsung secara sistematis, atau guru menggunakan metode-metode media pembelajaran yang lainnya, seperti kita membuat media pembelajaran manik-manik, pokok seperti agar siswa tersebut bisa paham. Selanjutnya yaitu perbedaan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran itu dikenal dengan beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna yang sama, sehingga seringkali seseorang itu merasa terkecoh atau merasa bingung untuk membedakannya. Nah, istilah-istilah tersebut adalah seperti pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran, serta model pembelajaran. Nah, yang mana dari pengertian tersebut yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu prosedur yang dibuat secara sistematis, tersusun secara rapi, sehingga tujuan dalam mengorganisasi pengalaman belajar itu lebih terarah, sehingga dapat juga diartikan sebagai satu persatuan dan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, jika model pembelajaran ini seperti contohnya model pembelajaran kooperatif, terus kontekstual, ceramah, diskusi, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran, yang mana pendekatan pembelajaran ini merupakan cara pandang atau titik tolak pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan atau suasana di kelas saat terjadinya pembelajaran secara langsung, itu memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang dapat tercapai kompetensi yang ditentukan. Nah, secara umum pendekatan pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered approach. Yang kedua yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru atau
teacher centered approaching. Nah, contohnya pendekatan pembelajaran seperti berikut, yaitu pendekatan konseptual atau bisa disebut dengan istilah conceptual teaching and learning. Terus yang kedua, pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini melibatkan siswa untuk ikut aktif di dalamnya, sehingga guru tidak harus guru hanya sebagai fasilitator atau membimbing siswa tersebut. Nah, langkah-langkah dari pendekatan saintifik ini meliputi mengamati, terus menanya, mengumpulkan informasi atau mengasosiasi. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan, yang mana mengamati, siswa disuruh untuk mengamati suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Terus yang kedua, menanya, siswa disuruh untuk mencari suatu permasalahan dari materi yang telah diamati. Ketiga, mengasosiasikan. Nah, peserta didik disuruh untuk menjawab dengan pikirannya atau berargumen atau menyimpulkan pendapat. Terus mengkomunikasikan, bagaimana seorang pendidik bisa mengkomunikasikan dari kesimpulan suatu permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini komponen yang sangat penting dan juga mempunyai fungsi yang sangat besar untuk menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang sangat ditentukan oleh seorang guru dan juga maupun siswa sendiri. Nah, jadi strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih seorang guru yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik itu bisa diterima dengan mudah oleh siswa dan bisa dipahami oleh siswa. Nah, yang terakhir yaitu metode pembelajaran, yang mana metode itu adalah cara yang digunakan seorang pendidik atau guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun secara sistematis dengan bentuk kegiatan yang nyata, konkret, dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru supaya kelas terasa hidup dan sangat bervariasi, sehingga murid tidak mengalami kejenuhan, yaitu diantaranya dengan metode ceramah. Nah, di sini guru ceramah yang murid mendengarkan, atau demonstrasi, atau siswa juga bisa diskusi antara per kelompok, misalnya 2 atau lebih dari 2 orang. Terus simulasi atau laboratorium, terus bermain peran. Nah, sehingga siswa di sini bertujuan untuk melatih kemampuan kepercayaan dirinya, percaya diri, mengembangkan atau meningkatkan kemampuan untuk percaya diri, mengutarakan pendapat di depan kelas dilihat oleh banyak temannya. Terus bisa jadi pengalaman lapangan atau kita terjun secara langsung di lapangan dengan melihat benda-benda alam. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniawati dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pendekatan open-ended dan karakteristik pendekatan open-ended. Yang pertama yaitu pengertian dari pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended ini adalah suatu pendekatan dengan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan di mana di dalam permasalahan itu bisa menggunakan beberapa metode atau penyelesaiannya itu lebih dari satu. Dan di dalam pendekatan open-ended ini itu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dari beberapa metode atau teknik. Tujuan dari pendekatan open-ended ini adalah agar untuk meningkatkan berpikir matematika siswa itu berkembang secara maksimal, dan pada saat yang sama itu kegiatan-kegiatan kreatif dari setiap siswa itu dapat terkomunikasikan melalui proses belajar mengajar. Dan siswa dihadapkan pada pendekatan open-ended ini, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawabannya, tetapi
lebih menekankan cara bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan atau bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut mencapai pada suatu jawaban. Jadi, keterangan yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan open-ended ini yaitu cara yang ditempuh pendidik untuk memahamkan siswa melalui permasalahan yang mempunyai beberapa jawaban, sehingga peserta didik itu dapat memformulasikan segala teori yang didapat untuk mendapat jawaban dengan berbagai metode atau teknik. Jadi intinya pendekatan open-ended ini itu membantu pendidik untuk memahamkan siswa melalui permasalahan yang memiliki beberapa jawaban benar dan dengan menggunakan beberapa metode atau penyelesaian. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari pendekatan open-ended. Karakteristik dari pendekatan open-ended ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proses is open, yang artinya yaitu prosesnya terbuka. Maksud dari prosesnya terbuka ini yaitu tipe soal yang diberikan oleh pendidik itu memiliki beberapa penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, karakteristiknya yaitu end product are open, yang artinya yaitu hasil akhirnya terbuka. Maksud dari hasil akhir terbuka itu, tipe soal yang diberikan oleh guru itu juga mempunyai beberapa jawaban yang benar. Terus yang ketiga, itu ada ways to develop are open, yang artinya yaitu cara pengembangan lanjutannya juga terbuka. Maksudnya yaitu, ketika siswa telah selesai menyelesaikan permasalahannya, mereka dapat mengembangkan masalah baru dengan mengubah kondisi dari masalah yang pertama. Jadi, kegiatan siswa dan kegiatan matematika dikatakan terbuka secara simultan apabila kebutuhan dan berpikirnya matematika siswa itu diperhatikan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan matematika yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang lainnya. Jadi, dengan demikian pendekatan open-ended ini itu merupakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau bisa juga memunculkan masalah baru. Jadi melalui pembelajaran open-ended ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara optimal, dan siswa akan berusaha menemukan jawaban dari berbagai sudut pandang. Pada akhirnya siswa itu terdorong potensinya untuk melakukan kegiatan matematik pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah penjelasan saya sudah selesai. Semoga penjelasan saya tadi bisa manfaat untuk kalian, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pendekatan open-ended. Penerapan masalah open-ended kegiatan pembelajaran adalah pada saat siswa diminta untuk mengembangkan metode atau cara pendekatan yang berbeda dengan menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban akhir, tetapi lebih menekankan cara sampai pada suatu jawaban akhir. Berikut langkah-langkah pendekatan open-ended. Yang pertama, pembelajaran diawali dengan melakukan permasalahan terbuka kepada siswa. Yang kedua, siswa melakukan beragam aktivitas untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa diberikan waktu yang cukup untuk mengeksplorasi masalah. Yang keempat yaitu siswa merangkum dari proses penemuan yang mereka lakukan. Yang kelima yaitu diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan masalah serta penyimpulan dan bimbingan guru. Yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan pendekatan open-ended. Ada beberapa keunggulan dari pendekatan ini, antara lain, yang pertama, siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresi idenya. Yang kedua yaitu, siswa memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komparatif. Yang ketiga yaitu, siswa
dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresi penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat yaitu siswa terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Yang kelima yaitu siswa memiliki banyak pengalaman yang baik melalui temuan mereka sendiri maupun temuan dari temannya. Adapun kelemahan yang muncul di antara lain, yang pertama, siswa membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi siswa. Yang kedua yaitu sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Yang ketiga yaitu jawaban bersifat bebas. Yang keempat yaitu terdapat kecenderungan bahkan siswa merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan untuk mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Yang terakhir yaitu penggunaan waktu yang relatif lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmayanti dari kelompok 3 akan membahas tentang penilaian pendekatan open-ended. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pendekatan ini di samping produk yang diperoleh dari pemecahan masalah matematika, tetapi juga melihat proses yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menilainya tentu saja tidak dapat digunakan penilaian hanya berorientasi pada hasil akhir itu sendiri. Ada 3 hal yang dilihat dari penilaian pembelajaran matematika melalui pendekatan ini, yakni yang pertama yaitu fluensi terkait dengan beberapa banyak solusi yang dapat dihasilkan oleh peserta didik. Satu respon peserta didik atau kelompok yang benar dihargai 1 poin, sehingga nilai yang diperoleh peserta didik adalah seluruh solusi yang dihasilkan oleh siswa. Yang kedua adalah flexibility terkait dengan beberapa banyak ide matematis berbeda ditemukan oleh peserta didik. Solusi yang benar dihasilkan peserta didik terbagi dalam beberapa kategori. Jika 2 buah solusi mempunyai ide matematika yang sama, maka dianggap sebagai satu kategori. Banyaknya kategori yang muncul disebut respon positif. Yang ketiga yaitu originality terkait dengan derajat keaslian ide siswa. Jika siswa atau kelompok memunculkan ide yang unik, tingkat keorisinalannya dihargai tinggi. Jadi pendekatan open-ended itu ada penilaian pendekatan open-ended itu ada 3. Yang pertama tadi fluency, yang kedua flexibility, yang ketiga originality. Terus kita akan membahas juga penerapan pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika dengan pendekatan open-ended diawali dengan pemberian problem open-ended. Problem open-ended merupakan problem yang diformulasikan mempunyai banyak solusi atau strategi penyelesaian. Penerapan problem open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika peserta didik diminta mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berada dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban hasil akhir tersebut, hasil akhir siswa itu sendiri. Peserta didik dihadapkan dengan masalah open-ended dengan tujuan akhirnya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada proses atau cara bagaimana sampai pada satu jawaban tersebut. Alasan pendekatan open-ended diterapkan dalam pembelajaran matematika adalah closed problem dalam mengungkapkan pemahaman siswa secara detail. Sifat terbuka memungkinkan siswa untuk menyelesaikan masalah, namun mereka memilih sendiri pemecahan masalah apa yang ia inginkan. Masalah terbuka juga sering dibutuhkan siswa untuk menjelaskan pemikiran mereka, sehingga memungkinkan guru untuk memperoleh wawasan gaya belajar mereka, sejauh mana pemahaman mereka, bahasa yang mereka gunakan untuk menggambarkan ide-ide matematika, dan interpretasi mereka dari situasi matematika tersebut.
Dalam menerapkan pendekatan open-ended, ada beberapa hal yang harus dijadikan acuan dalam mengkreasikan problem pada open-ended tersebut, yaitu 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, sehingga konsep-konsep matematika dapat diamati. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat variabel dalam persoalan itu sendiri. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangun geometri sehingga siswa dapat membentuk konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan urutan matematika. Yang kelima, berikan beberapa contoh masalah konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa dapat mengelaborasikan dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Yang keenam, berikan latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasikan dari pekerjaannya latihan tersebut. Itu tadi menerapkan pendekatan open-ended. Yang kedua, kita akan memberikan Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdaya, saya dari kelas bagian UM, dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang yang saya bahas yaitu tentang penerapan pendekatan open-ended secara efektif dalam pembelajaran di kelas. Masalah tersebut. Yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati, dikaji oleh siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau datar atau geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan proyek urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelima, berikan contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh tersebut. Yang keenam, yaitu hadapkan siswa pada suatu kelompok atau masalah yang menjadi beberapa sifat yang sama. Siswa diminta untuk menyelesaikannya dan kemudian diminta untuk menemukan beberapa kesamaan sifat-sifat yang mungkin terjadi paling sedikit di antara dua soal yang diberikan. Itu tadi beberapa titik acuan yang dapat dalam penerapan mengonstruksi masalah open-ended. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan rencana belajar. Dalam itu mengembangkan rencana pembelajaran. Dalam mengembangkan rencana pembelajaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem tersebut disampaikan pada siswa atau masalah tersebut. Soal tersebut diberikan pada siswa. Yang pertama, apakah masalah tersebut kaya akan konsep-konsep matematika dalam dan bernilai? Karena masalah itu harus mendorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, apakah level matematika itu cocok dengan siswa? Karena jika soal tersebut diprediksi di luar jangkauan siswa, maka guru harus mengubah soal tersebut. Yang ketiga yaitu apakah
Masalah itu mengandung pengembangan konsep matematika lebih lanjut karena masalah harus terkait dengan konsep-konsep matematika lebih tinggi sehingga mengacu siswa berpikir tingkat tinggi. Ada beberapa cara agar masalah-masalah tersebut bisa terselesaikan oleh siswa. Dalam penerapan pendekatan open-headed di pembelajaran matematika ada 3 cara, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan awal yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama, guru melakukan tanya jawab untuk mengecek pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa-siswa tersebut. Yang kedua, yaitu guru menginformasikan kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari untuk hari ini. Masuk pada kegiatan inti. Selanjutnya, masuk pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini dibagi menjadi 5 cara, yaitu yang pertama, guru memberikan masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan dipelajari hari ini. Yang kedua, waktu mengeksplorasi masalah dibagi 2 sesi. Sesi pertama digunakan untuk menyelesaikan secara individual untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada sesi kedua, siswa bekerja secara kelompok untuk mendiskusikan hasil pekerjaan individualnya. Lanjut pada cara yang ketiga pada kegiatan inti, yaitu guru meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mengemukakan pendapat atau mempresentasikan hasil diskusinya tersebut, dan diharapkan siswa merespon jawaban-jawaban teman yang dipresentasikan. Yang keempat, yaitu guru mencatat setiap respon siswa, kemudian guru mengelompokkan respon yang mempunyai sudut pandang tertentu. Yang kelima, yaitu hasil diskusi kelas disimpulkan oleh guru dan guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan tentang materi tersebut. Lanjut pada kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri dari 2, yaitu yang pertama, guru memberikan soal-soal untuk dikerjakan di rumah. Yang kedua, yaitu guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Itu tadi cara pendekatan